Beliau merupakan salah satu kota tua yang terbentuk karena faktor pertambangan. Dengan berbagai sejarah dan pariwisata yang masih terus dapat dikembangkan, Beliau menjadi salah satu kota dengan potensi pengembangan yang besar. Lantas, ke arah manakah kota tua Beliau akan dikembangkan? Selengkapnya di Indonesia Membangun. Beliau boleh dibilang adalah kota tua yang terbentuk dari adanya aktivitas penambangan timah. Sejarah Beliau memang tak akan pernah lepas dari cerita tambang timah pada masa penjajahan Belanda ratusan tahun silam. Bangunan-bangunan tua seperti kelenteng peninggalan bangsa Cina tersebut merupakan pemandangan indah penuh sejarah di kota Beliau. Sekitar 2 km dari kota tua Beliau, bukti sejarah peninggalan Benteng Kuto Panji atau Benteng Bongkap di Kampung Kusam juga menambah asik wisata sejarah Anda dan keluarga. Kekokohan sisa-sisa bangunan benteng terbuat dari tanah liat yang dibakar 311 tahun silam oleh Kapten Bong atau Bong Tiong Fu akan membuat Anda dan keluarga makin terpesona. Nah, terkait dengan sejarah penamaan Beliau ya, dia hanya menggunakan nama spesifik ya, nama spesifik atau specific name. Karena di Beliau itu dulu banyak ditanami atau tumbuh pohon belinju. Nah, jadi pohon belinju ya, karena pelapalan dan perbedaan ejaan, lambat laun orang menyebutnya dengan Beliau. Sama seperti Yogyakarta ya. Yogyakarta itu kan sering dilapalkan orang dengan Jogja ya. Sebenarnya yang benar itu adalah Yogyakarta, bukan Jogjakarta. Jadi nama diri atau toponimi penamaan Beliau itu berdasarkan banyak tanaman belinju ya, belinju di kawasan tersebut. Nah, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam ya, belinju ini sudah sangat terkenal ya. Kita ketahui pada masa pengasingan ya, Sultan Mahmud Badarudin I ya, ketika dia terusir dari Palembang, dia sudah berlayar ya sampai ke Belinju ya, dan tinggal beberapa bulan di Belinju, sehingga kita mengenal kemudian kenapa orang-orang di Belinju ya itu menggunakan dialek O ya, karena Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badarudin I itu pernah singgah dalam beberapa bulan dengan beberapa kapalnya sebelum dia diasingkan ke pelariannya ke Johor dan ke Siantan. Nah, kemudian pada masa Sultan berikutnya ya, seperti Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo, itu mulai dibangun benteng-benteng di Teluk Kelabat ya, yang diperuntukkan melindungi tambang-tambang
timah milik Sultan yang ada di Kelabat, kemudian di daerah Panji dan di daerah Belinyu. Nah, selanjutnya pada masa Inggris, ya, Belinju itu masuk ke dalam wilayah Northern Division, ya, divisi utara. Sebab pada masa Inggris 1812 Pulau Bangka itu dibagi atas 3 divisi, ya, divisi utara Northern Division, kemudian Western Division, divisi barat, dan Southeast Division, ya, divisi tenggara. Nah, Belinju merupakan pusat dari wilayah divisi utara pada masa Inggris. Nah, kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Mei, ya, tahun 1812 Jenderal Inggris, ya, Gillespie, ya, itu sempat mengubah nama Pulau Bangka itu menjadi Dukes of York Island. Kemudian kota Mentok itu diubah menjadi Minto, ya, diberi nama sesuai dengan nama Sir Lord Minto, ya, Gubernur Jenderal India yang berkuasa di Kalkuta. Kemudian Teluk Kelabat itu akan dijadikan oleh Raffles, ya, oleh Inggris sebagai satu kawasan yang menjadi pusat armada Angkatan Laut Inggris di kawasan timur. Nah, pelabuhan yang akan dibangun oleh Inggris itu disebut dengan Fort NV Wellington. Nah, begitu pentingnya, ya, Belinyu, ya, dan Bangka Utara pada masa Kesultanan, pada masa Belanda, dan pada masa Inggris. Berbagai upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka untuk mengembangkan dan memoles kota tua Belinyu. Beberapa hal telah dituangkan di rencana pembangunan daerah. Salah satu rencana pengembangan Belinyu yang paling potensial adalah di bidang pariwisata. Belinyu memiliki potensi pariwisata yang indah. Hal ini didasari oleh pemerintah Kabupaten Bangka, di mana rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bangka tahun 2017-2025 dimaksudkan sebagai acuan pedoman dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangka, sesuai dengan potensi wisata yang ada. Sehingga Kabupaten Bangka, khususnya Belinyu, mampu menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia. Perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bangka meliputi destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.
Dari luas kota Belinyu 514,6 km, kurang lebih 17% untuk pengembangan pariwisatanya. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1992 tentang kawasan pantai penyusup, yakni seluas 56 hektar lahan, tapak kawasan pantai Romodong seluas 20,25 hektar dan kawasan potensial di sekitar Teluk Kelapa sangat luar biasa. Diawali dari Tuing, Mapur, ya semua itu yang menyatu ke arah Belinyu, kemudian penyusup kan pantai Romodong dan pelabuhan serta Teluk Labatnya sampai ke Pulau Dante. Ya itu pesisirnya yang sangat luar biasa. Tetapi belum secara maksimal kita garap atau kita sentuh ya. Jadi ini perlu penanganan secara khusus, maka kondisi ini kita melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Belinyu, khususnya para putra-putra daerah. Belinyu memiliki kota sejarah yang cukup memiliki perhitungannya, diantaranya ada Kota Panji kan, itu cikal bakal sejarahnya, artinya ada tugu atau bangunan bangunan lama yang memang itu memiliki sejarah. Kemudian juga kotanya tidak kalah penting, tapi kondisinya kan karena memang itu adalah kota dulunya baik pelabuhan maupun kotanya kota tambang, maka dimiliki oleh BUMN kita kan, PT Timah. Nah dengan kondisi-kondisi itu semestinya kan penataannya sudah dimulailah dari sekarang, walaupun aset itu memang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Tapi mohon kiranya sentuhan dari PT Timah itu sendiri kan untuk menata, merawat gedung-gedung itu. Karena kalau itu di rehab atau diperbaiki, saya kira penataan kotanya sudah cukup apik ya. Tapi karena kondisi ada gedung-gedung tua seperti itu, sehingga kondisinya seakan itu kota tua dan tidak tertata dan menjadi bagian dari wilayah yang kumuh. Kemudian dari sisi kulinernya potensinya sangat luar biasa kan. Kalau kita kenal otak-otaknya kan sejarah iwalnya ya otak-otak yang dari Belinyu. Kemudian siput gonggongnya gitu kan. Kemplangnya kan tidak kalah dengan daerah lain. Belinyu memiliki ciri khas dan afdol, artinya rasanya, citra rasanya memang sangat luar biasa dan itu tetap dipertahankan oleh masyarakat. Kemudian potensi di dalam kota juga kan ada Gua Maria, kemudian ada kelenteng tua dan masjid yang cukup
yang namanya suatu daerah itu bisa cepat untuk berkembang adalah infrastruktur, salah satunya adalah transportasi. Kalau dibangun itu jembatan, secara otomatis transportasi dari Bangka Barat ke Bangka Induk, khususnya Blinyu, itu akan bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Tidak perlu kita muter lagi. Jadi bisa menghemat waktu sekian jam. Jadi saya pikir saya sepakat sekali, dan saya pikir itu bisa juga jadi masa Sumarjo menjadi residen di Bangka. Nah, beberapa kewedanaan itu seperti kewedanaan Sungai Liat, ya, itu kan sudah menjadi ibu kota Kabupaten Bangka. Kewedanaan Bangka Tengah, ya, dengan ibu kotanya Pangkal Pinang. Bangka Tengah sudah menjadi kabupaten tersendiri sekarang. Kewedanaan Bangka Barat dengan ibu kota Mentok, dia sudah menjadi kabupaten tersendiri. Kemudian Bangka Selatan, ya, dengan ibu kotanya Tobualida sudah menjadi kabupaten sendiri. Sementara Bangka Utara yang pada waktu itu kewedanaan Bangka Utara pada waktu itu beribu kota di Blinyu, sampai sekarang masih statusnya kecamatan, ibu kota kecamatan Blinyunya. Jadi ada semacam ketimpangan sejarah, ya, yang harus diluruskan. Jadi harus dituntut oleh masyarakat.